dan ada sebagian amalan kebaikan hambaku, yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Nah, sekelas duri itu kalau sekarang menutup jalan yang berlubang, begitu, atau menghilangkan penghalang lancarnya orang jalan. Misal ada kayu tumbang di jalan, potong, berebut cepat. Nah, kayunya jangan dibawa bulik. Ini bukan mau melancarkan jalan, tapi karena kayunya bisa dijual. Nah, ini otak-otak maling ini. Hati-hati. Potong kayu cepat, pinggirkan supaya orang bisa jalan. Ini amalan baik. Atau umpamanya di Kurun ada jalan yang rusak, menunggu pemerintah kelamaan. Ya, orang yang saudagar, yang tajir-tajir, jangan diamlah. Paling berapa semen aja, 10, 20 semen, keluar aja. Panggil tukang, selesai. Pahalanya luar biasa. Tidak semua pekerjaan pemerintah itu mesti dilakukan oleh pemerintah. Kalau pian mampu, lakukan sendiri. Sambil nunggu instruksi dari pemerintah, selesai. Paham tidak? Jembatan hancur. Pian ada kemampuan. Lakukan. Kalau tidak, patungan. Nah, patungan dengan orang yang tajir-tajir, jangan patungan dengan orang yang fager-fager. Ini patungan dengan orang-orang yang nggak ada gawianya. Innalillahi wa inna raji'un. Patungan dengan orang yang tajir-tajir, nyaman. Satu orang 500, 200, 100. Patungan dengan orang yang nggak punya duit, 2000, 1000, kapan jembatannya jadi? Nggak jadi sampai Dajjal turun pun nggak jadi. Makanya ulun padahkan tadi jihad bil mal itu penting. Kalau sudah penguasa dengan kekuasaannya, orang alim dengan ilmunya, saudagar dengan hartanya, sempurna Islam itu. Kalau hanya orang alim, wah ulun anti penguasa, anti dengan orang-orang saudagar, biar aja. Ya, kalau mau bangun masjid, nggak jadi-jadi masjidnya. Kan musyawarahnya dengan para kiai-kiai saja, saudagarnya kada ada. Yang ada dibuka kitab aja. Ini begini, ini begini. Ini bukan masalah apa ini. Mau beli semennya kada ada duit. Kitab-kitab dibuka-buka terus begini, kapan jadinya nih masjid ini? Jadi harus ada yang seimbang, pegawian yang seimbang. Kekuasaan dengan kekuasaannya. Kalau ada penguasa-penguasa umpamanya ada kesalahan-kesalahan, jangan pian hantam seberataan. Masih ada penguasa-penguasa yang baik-baik. Betul tidak? Betul tidak? Masih banyak. Betul. Aparatur pemerintahnya yang baik-baik, yang ahli dzikir itu masih banyak. Yang soleh-soleh masih banyak. Walaupun ada sebagian dari mereka yang jelek perilakunya. Tapi masih banyak para aparatur pemerintah yang ahli dzikir. Betul, ulun mengenal mereka. Ada yang mereka sholat tahajudnya tidak pernah ditinggalkan setiap, kalau umpamanya dia jadi Kapolres di satu tempat, atau Dandim di satu tempat, mereka berkeliling memerintahkan anak buahnya untuk sholat tahajud di masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid. Banyak, belum tahu itu, banyak. Makanya, kalau ada hal yang tidak baik dari aparatur pemerintahnya, para tokoh masyarakatnya, para kiainya, para habaibnya yang alim-alim, jangan diam, bimbing mereka. Arahkan menuju jalan yang diridhoin oleh Allah. Bimbing mereka. Yang tidak baik, proses. Yang tidak baik, masukkan penjara, kalau perlu pecat. Hukum seberat-beratnya. Betul tidak? Betul tidak? Apalagi sampai mendolimin ulama. Wah, harus dihukum dengan hukum yang setimpal. Apalagi sampai bandar narkoba, harus dihukum dengan hukum yang setimpal.
Tapi jangan dipukul rata, masih banyak aparatur pemerintah yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang ahli ibadah itu masih banyak. Ulun tahu itu. Paham ya? Paham tidak? Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah dan diberikan keselamatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabatnya yang melakukan hal-hal yang tidak baik diberikan kesadaran oleh Allah dan dihukum. Proses hukum harus jalan, ya, dan dihukum seberat-beratnya. Karena itu merugikan bangsa dan negara dan agama Islam khususnya. Ya, jadi kalau umpamanya ada penghalang di jalan seperti duri, ya, kalau duri sekarang sih kayaknya mobil jalan terus, tapi pakulah minimal begitu, singkirkan. Kalau pian tahu, bukan berarti pian nanti pulang minggirin ke paku aja, nggak usah begawi piolo nih. Bukan begitu. Maksudnya yang pian tahu begitu. Ini harus dijelaskan begitu. Ini banyak orang-orang kadang-kadang otak-otak miring begitu. Kata Habib, lu nggak usah begawi aja, sudah gampang, masuk surga cari paku aja. Ya ini kalau dijelaskan begini, ini murid-murid ulun ini macam-macam begitu. Ada yang waras, ada yang semi-semi waras, ada yang gila jadi-jadian begitu. Nah ini yang jadi-jadian ini yang berbahaya. Kalau sudah gila jadi-jadian itu, ya gila-gila mendadak itu sembuhnya sulit. Naudzubillah min dzalik ya.